Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal insana khalifah biirsitati wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah as-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang berbahagia, dari manapun asalnya, apapun sukunya, dan siapapun dia, saat ini kita bersama-sama berkumpul di arena ini, berbaur menjalin silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Indonesia merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari semakin merapatnya saf-saf masjid yang berada di Indonesia. Kita patut berbangga bahwa negara kita ini memiliki keleluasaan dalam beragama. Dengan keleluasaan dalam beragama di negara ini bisa membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Hindari perbedaan dan paham-paham yang sangat paradoks dengan Islam itu sendiri. Karena Islam yang sesungguhnya mengedepankan rahmatan lil alamin yang diaplikasikan dengan amal dan prestasi. Lalu, bagaimanakah upaya kita dalam menyikapi perpecahan di era sekarang ini? Sebagai jawabannya, tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan, moderasi beragama dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin, yang akan kami uraikan dengan berlandaskan surah Asyura ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaik والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كبر على المشركين ما تدعون
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepadamu, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Demikianlah wahai para hadirin, telah sama-sama kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surah Asy-Syura ayat 13 untuk memperkokoh syariat hingga tidak berpecah belah. Semua memiliki fungsi tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lita'arafu ay liyahsila bainakum ta'arafu wa ta'allaf, agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmoni, menebarkan cinta kasih yang tiada pilih kasih, dan menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, bangsa, dan istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu semua wahai para hadirin merupakan virus-virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul? Saudara-saudara, apakah rela bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan kocoran darah para syuhada ini, harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan kelompok, suku dan golongan? Tentu tidak. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man da'a ala asabiyati wa laisa minna man mata ala asabiyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. oleh karena itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kami menghimbau, mari memperkokoh persatuan di antara kita. Kita bina kebersamaan dan kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Setuju? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar saya, saudara dan kita semua memperkokoh persatuan serta melarang bercerai-berai, sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an
Al-Falyabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Sampai-sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, tiba-tiba terdengar pertentangan antara kedua suku tersebut. Mereka terus terlibat ke dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Meski Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit parah, sambil berjalan sempoyongan, beliau tetap berusaha untuk melerai pertentangan antara kedua suku tersebut. Nampak tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, air mata berlinang membasahi pipi, bibirnya kering bergetar, suaranya parau dengan terputus-putus. Beliau bersabda, apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah? Berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian. Nampak suasana hening mencekam, sementara kaum Aus dan kaum Khazraj mereka menundukkan kepala sebagai tanda hormat, berbalut malu kepada baginda Rasulullah sallallahu
Sikap Rasul ini, wahai para hadirin, merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang tergambar pada ayat ini yang harus kita teladani. Kenapa? Karena perpecahan antara kaum Aus dan kaum Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal Islam. Realitas sering menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, Lantas bisa Putus pantang. silaturahim, berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling bacok. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal bukankah sesama umat muslim itu bersaudara? Jika internal Islam berseteru, maka persatuan bangsa akan terganggu. Betul? Oleh karena itu, mulai detik ini kita betulkan langkah. Seragamkan gerak. Satukan persepsi. El mismo debe libertad a la ligera. Lo stesso personel hace la lucha del riposo. Yusifa dan kau alke yang sekian dana चाहिए. Berat sama dipikul, ringan sama diisi. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tapi dengan perbedaan harus saling menghargai dan melengkapi. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup dari syarahan ini, mari kita bersama-sama memantapkan Ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. Bila kedua upaya ini kita lakukan, kami yakin persatuan bangsa kita terbina. Keutuhan NKRI akan nanti. Indonesia akan jaya dengan keragamannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kayu papan bunga setanggi, kapan-kapan jumpa lagi. Risau Arif memotong duri, mohon pamit undur diri. Jazakumullahu khairan jaza. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya tahu saya membutuhkan waktunya. Pak, saya apa saya sampai jumpa lagi itu apa rahasia sampai jumpa itu apa tafsirnya Ya, sampai jumpa lagi tafsirnya apa Pinang. menang. Tafsirnya pinang. sama anak saya itu Pak Kalau memang kuahnya tak dibayarkan, Itu yang kacau. .0 nih keluar. Pak Junaidi, 4.0 keluar nih Waduh, ini mantap nih, 4.0. Baik terus, 4.0 keluarnya. Puding, dah dipuding.